Selamat pagi. Saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya terkena COVID-19. Sekitar sebulan yang lalu, saya dinyatakan positif COVID-19, dan kemudian puji syukur 2 minggu kemudian saya dari hasil lab dinyatakan negatif. Awal mulanya adalah akhir tahun lalu saya cuti, tapi karena kondisi pandemi ini saya tidak kemana-mana, saya hanya di rumah saja. Akhir tahun lalu, akhir Desember sampai dengan awal Januari itu saya menyibukkan diri dengan banyak kegiatan. Kalau siang itu saya kerja macam-macam, kadang-kadang saya bikin macam-macam lah yang membutuhkan tenaga fisik. Dengan malamnya saya masih tetap suka lembur, kerja di laptop, mengerjakan tulisan-tulisan. Saya merasa fisik saya masih kuat. Kadang-kadang memang karena saya merasa fisik saya kuat, saya agak sedikit memaksa. Kebetulan akhir tahun lalu itu kan musim penghujan. Saya kadang-kadang kehujanan dan kemudian flu sedikit, tapi saya anggap biasa, karena biasa saya kalau flu itu tidak terlalu saya anggap sebagai penyakit. Jadi saya malah bikin kerja yang mengeluarkan keringat. Kadang-kadang memang sore-sore itu lumayan capek, dan kemudian mandi, istirahat. Malam-malam saya masih lagi kerja di laptop. Dan disitulah saya lupa bahwa ketika sakit, imun itu turun. Bagaimana saya tahu saya terkena COVID? Nah, pada saat saya agak flu kemarin itu, istri saya setiap pagi itu membuat air hangat yang kemudian diberi tetesan minyak kayu putih. Biasanya begitu. Nah, pada hari Senin tanggal 4 Januari itu seperti biasanya pagi-pagi istri itu memberikan saya air putih yang hangat yang kemudian sudah ditetes minyak kayu putih. Begitu saya mau minum, itu hidung saya tidak mencium aroma kayu putih, sama sekali tidak mencium. Saya protes ke istri saya, kenapa tidak ada minyak kayu putihnya ini? Istri saya kemudian menyatakan, sudah dikasih minyak kayu putih. Dari situ saya mulai curiga, jangan-jangan ada sesuatu ini. Kemudian saya ke kamar mandi, saya ambil sabun cair, saya cium, tidak ada baunya sama sekali. Saya mulai tambah curiga. Kemudian saya ke kamar, saya ambil parfum istri saya, dan sama sekali tidak bau. Kalau selama ini saya mendengar bahwa salah satu ciri COVID itu adalah tidak penciuman hilang. Saya tidak bisa memahami bagaimana orang kehilangan penciuman. Nah, pada saat kemarin itu saya baru sadar bahwa penciuman itu betul-betul bisa hilang. Jadi bau sabun tidak bau, parfum yang menyengat tidak ada, seperti kita seolah-olah tidak punya hidung sama sekali. Di situ saya mulai shock lah, karena saya kecurigaan saya semakin kuat. Akhirnya saya bilang ke istri saya harus tes COVID. Saya kemudian telepon ke kantor, karena kebetulan kantor bekerja sama dengan salah satu lab yang di kantor ada kupon untuk tes itu. Saya langsung telepon ke kantor, saya sampaikan ke kepala kantor, Pak, saya tiba-tiba pagi ini saya kehilangan penciuman, saya mau izin untuk tes COVID. Nah, akhirnya teman kantor memfasilitasi dengan kupon COVID. Tapi saya juga sekalian minta izin ke kantor, kalau bisa sekalian anak dan istri saya dites. Jangan sampai istri saya dan anak saya juga kena, karena saya flu-nya itu sudah beberapa hari sebelum saya kehilangan penciuman itu. Dan kemudian teman kantor datang ke rumah membawa kupon, dan akhirnya pagi itu saya dengan istri dan anak saya ke laboratorium untuk tes COVID. Nah,
hasil tesnya baru bisa diperoleh 4 hari kemudian ya, menurut informasi dari lab. Nah, namun semenjak mulai pulang dari lab itu, saya sudah sampaikan ke istri saya akan mengisolasi diri saya. Jadi saya pisah kamar itu dengan istri saya. Saya pisah tempat mandi, walaupun kamar mandi satu saya pisah. Kemudian beberapa barang di rumah juga saya minta dipisahkan, sampai dapat hasilnya. 4 hari kemudian saya pergi ke laboratorium mengambil hasilnya, dan ternyata benar, hasil laboratorium menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Sementara puji syukur istri dan anak saya negatif. Hasil laboratorium itu kemudian saya telepon lagi kembali ke kantor, saya sampaikan bahwa saya positif. Saya sampaikan ke kantor, ke tetangga, ke teman-teman, kolega bahwa saya kena. Kenapa saya menyampaikan itu? Supaya ada kewaspadaan di kantor, ada kewaspadaan di teman-teman bahwa saya terkena COVID. Kemudian saya minta izin untuk melakukan isolasi mandiri. Hasil menunjukkan bahwa saya positif COVID yang ditandai dengan nilai CT yang di bawah 40. Kebetulan nilai CT saya agak rendah, yaitu 23 dan 26, yang menurut cerita itu termasuk CT yang rendah. Dari berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk isolasi mandiri. Kebetulan di kantor kami itu ada satu rumah yang kosong, yang rumah dinas kepala balai yang kosong. Setelah kemudian kantor mengizinkan saya untuk menggunakan rumah itu sebagai tempat isolasi. Tempat itu tidak jauh dari rumah saya dan tidak jauh dari kantor, dari satu kompleks saja, tapi rumah itu memang tersendiri, dan saya bisa di situ. Akhirnya mulai hari itu, jadi mulai begitu dapat hasil tes, saya langsung masuk rumah isolasi, dan disitulah segalanya saya kerjakan sendiri, memasak, mencuci, dan lain-lain. Jadi istri saya setiap pagi membawakan bahan makanan, beras, sayur, yang kemudian bahan itu ditaruh di luar dan saya tinggal mengambil. Jadi saya tidak ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, hanya jarak jauh lah. Saya bisa melihat mereka jarak agak jauh dan hanya lewat komunikasi telepon. Dan saya tidak keluar dari rumah kecuali membuka pintu untuk mengambil suplai makanan. Bersyukur juga teman-teman juga mendukung dengan mengirim berbagai logistik, makanan, vitamin, minuman energi, makanan, vitamin, susu, buah-buahan, dan lain-lain yang sangat membantu. Jadi bagaimana saya menjalani setiap hari saya selama isolasi? Saya membaca banyak informasi di Google, maupun juga otomatis teman-teman yang tahu bahwa saya kena positif COVID, mereka mengirim informasi, mengirim cuplikan-cuplikan dari mana-mana tentang inspirasi bagaimana proses pengobatan COVID. Dari berbagai macam informasi itu kemudian akhirnya saya kumpulkan. Jadi yang paling utama adalah saya mencoba berpikir selalu positif, dan bersyukur teman-teman keluarga juga mendukung. Mereka selalu menguatkan lewat WA, lewat telepon, mengirimkan berita-berita kesembuhan tentang kesembuhan dari COVID, dari banyak penderita yang kemudian sembuh. Apa yang saya kerjakan? Apa yang saya minum? Jadi setiap pagi, yang saya konsumsi itu paling utama adalah vitamin. Vitamin itu dari vitamin C, juga multivitamin yang di dalamnya macam-macam.
kemudian minum herbal juga. Ada obat Cina namanya Lian Huang. Ini tidak mengendorse, tapi saya hanya ingin menceritakan apa-apa saja yang saya konsumsi ya. Saya minum Imbos Force, kemudian Segafit. Segafit itu multivitamin ya. Jadi ada vitamin C-nya, ada B1, B12, ada juga ada zinc-nya, ada kalsiumnya. Imbos itu saya minum pagi hari, Segafit saya minum malam hari. Kemudian saya juga minum obat Cina namanya Lian Huang. Itu saya minum pagi, siang, malam. Ini juga masukan dari teman-teman, kiriman dari teman-teman yang kemudian saya minum. Selain itu saya juga mengkonsumsi, karena kebetulan saya masih flu, saya minum obat batuk juga, obat flu, paracetamol dan juga antibiotik. Saya minum juga. Kemudian vitamin C, kemudian susu Bir Brand. Susu Bir Brand ini saya buat hangat, jadi saya bikin susu kental manis setengah gelas dengan air panas, kemudian saya tuangkan satu kaleng Bir Brand sehingga menjadi penuh, itu susunya menjadi hangat, itu yang saya minum. Sebelum minum obat itu saya sarapan. Saya sarapannya jam 6 pagi itu saya sarapan bubur instan. Kemudian saya campur dengan telur 2 butir, telur setengah matang, saya campur dengan bubur. Habis sarapan itu kemudian saya juga minum susu. Habis itu saya olahraga. Olahraganya olahraga ringan saja, olahraga pernapasan. Banyak di YouTube pernapasan ringan, jalan di dalam rumah sambil tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Banyak itu di YouTube. Jadi olahraga pernapasan ringan rutin setiap pagi saya lakukan. Kemudian juga yang harus rutin kita periksa adalah kadar oksigen dalam darah. Ada alat yang harus kita pakai untuk menguji kadar oksigen dalam darah kita. Ini namanya oximeter. Ini kita pakai dengan jari kita, jempol gini bisa juga. Ini kemudian akan menunjukkan nilainya. Dan yang penting juga yang tidak boleh ditinggalkan adalah berjemur di matahari antara jam 8 sampai 10. Kalau menurut internet itu sinar ultraviolet yang mengena tubuh kita ketika kita berjemur itu akan merangsang tubuh kita untuk menghasilkan vitamin D yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kalau kita tidak bisa berjemur di matahari, kita bisa mendapatkan sumber vitamin D yang lain selain dari matahari, yaitu dengan konsumsi beberapa jenis makanan yang mengandung vitamin D, misalnya ikan, kemudian kuning telur, susu, dan lain-lain. Vitamin D sendiri sebenarnya kan, kata internet ini kan memang tidak langsung menyembuhkan sebagai obat COVID. Vitamin D ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga terhindar dari penyakit. Mengkonsumsi telur, susu, ikan itu juga bisa memberikan asupan vitamin D yang diperlukan oleh tubuh. Saya juga menyarankan teman-teman yang merasa ada gejala-gejala, misalnya kehilangan penciuman dan lain-lain, itu kalau bisa ya tes. Kenapa tes? Karena agar kita segera mengetahui apakah kita positif atau tidak. Ini penting agar orang-orang di sekitar kita kemudian menjadi waspada, kemudian tidak mendekat dengan kita dan kita tidak dekat dengan mereka. Karena dengan kita menghindari tes, itu ada peluang bahwa sebenarnya di kita ini ada virus, kemudian kita menularkan ke orang lain. Tidak perlu takut. Kalau saya justru kemarin begitu saya merasa gejala, saya harus segera tes. Begitu tes dinyatakan positif, saya harus segera menyampaikan ke orang, terutama orang-orang yang dekat dengan saya, teman kantor, keluarga, juga teman-teman, bahkan keluarga yang jauh pun saya kasih tahu bahwa saya terkena COVID. Nantinya supaya orang waspada bahwa COVID ini nyata, COVID ini bisa terjadi pada siapapun. Kemudian orang-orang yang dekat dengan saya bisa waspada, jangan dekat dengan saya karena saya kena COVID. Dengan kita tidak segera melakukan tes,
itu kita bisa berpotensi menularkan COVID yang sudah ada di dalam kita. Apalagi kalau kemudian kita tes, kita positif, tapi kita tidak menyampaikan ke orang bahwa kita positif. Kita justru sembunyi-sembunyi. Nah, ini sangat berbahaya. Berbahaya tidak hanya pada orang yang sekitar kita, tapi juga berbahaya tidak hanya pada keluarga kita, tapi juga tetangga kita, teman kantor kita. Jadi kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan gejala-gejala COVID, itu segera lakukan tes, dan kemudian syukur-syukur negatif, tapi kalau positif segera sampaikan ke kantor, ke keluarga, ke tetangga bahwa kita COVID. Jangan lupa juga lapor ke gugus tugas COVID supaya data kita itu tercatat. Jadi itu jangan lupa. Banyak orang yang kemudian takut diperiksa, takut dites, takut dinyatakan positif, tapi dengan ketakutan itu, dengan kekhawatiran itu, dengan kita menyembunyikan apa yang terjadi di diri kita, bisa mengakibatkan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, termasuk tetangga kita, teman kantor kita, kemudian tertular oleh virus yang ada di dalam tubuh kita yang kita dalam tanda kutip tidak akui. Saya kira ini juga hal yang penting. Lapor ke kantor, nanti kantor akan meneruskan ke gugus COVID, dan kemudian kita harus segera melakukan tindakan, apakah isolasi mandiri atau ke rumah sakit, tergantung seberapa berat COVID yang ada di dalam tubuh kita. Kalau bisa isolasi mandiri di rumah, segera isolasi mandiri di rumah. Tapi juga isolasi harus disiplin. Di rumah itu artinya betul-betul terpisah. Tidak hanya kamarnya terpisah, cuci bajunya juga cuci baju sendiri, kamar mandinya juga kamar mandi terpisah. Kalau misalnya hanya satu kamar mandi, ya diusahakan bahwa embernya, gayungnya, sabunnya itu terpisah. Kemudian juga dengan piring, gelas itu juga terpisah. Jadi lebih bagus kalau ada rumah lain, rumah yang betul-betul kita terpisah dari keluarga, terpisah dari teman, terpisah dari tetangga dan lain-lain. Itu akan lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya di rumah yang dalam rumah, di dalam kamar tersendiri, atau di lantai 2 atau lantai 3, atau kalau rumahnya hanya satu lantai, ya betul-betul terpisah. Atau di hotel, bisa di hotel. Tapi memang kalau kita di rumah sendiri itu enaknya kita bisa ya sambil meningkatkan imun dengan memasak, dengan olahraga ringan, dengan kita masih bisa menonton TV, bisa jalan dari satu kamar ke kamar lain. Kalau ada kamar yang maksud saya kalau ada rumah yang bisa kita tinggali sendiri, itu lebih bagus. Hanya memang yang perlu adalah memonitor kondisi tubuh kita agar kita waspada apakah kondisi kita memburuk atau membaik. Kalau di rumah sakit memang otomatis kita akan dimonitor terus, tapi kan kita tahu kondisi rumah sakit memang rata-rata penuh, dan kalau kita memang masih bisa isolasi mandiri di rumah, ya di rumah, tapi dengan kedisiplinan melakukan aktivitas-aktivitas terkait dengan upaya penyembuhan COVID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, di kantor, di tempat ibadah, dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih.